$1 million per Bitcoin is just a matter of time. Oke. It's just when pertanyaannya. Bitcoin is not zero sum game karena ada value yang di-bring ke market. Itu valid. Makanya menurut gue salah satu indikator paling valid di market adalah ya Fear and Greed Index. Ketika semua orang udah sangat-sangat greed, ya bisa jadi itu waktunya keluar gitu. Dan di saat semua orang takut fear, ya bisa jadi itu waktunya masuk. Boom, hari ini kita udah kedatangan Andreas Tobing. Ini salah satu expertise di bidang kripto dan juga kalau biasanya tuh Faye cuma deg-degan karena mau ngobrol-ngobrolnya tuh sama expertise kripto aja, tapi hari ini sama podcaster juga. Kalau gitu langsung aja, halo Mas Andre. Halo Faye, apa kabar? Tos dulu. Aman dong. Mas Andre nih abis meeting ya by the way ya hari ini. Biasalah, masih ada kesibukan. Oke, Mas Andre. Nih, ini kan kalau misalkan ini bertepatan banget ya Mas Andre datang ke sini terus market kripto nih bener-bener sebenarnya nggak gonjang-ganjing sih. Justru ini kayak salah satu yang oke juga ya buat kondisi market gitu kan. Beberapa kali Bitcoin tuh ATH berjenjang dari 118.000 terus kemudian ke 123.000 gitu ya. Tapi menurut Mas Andre nih, ini tuh sebenarnya para trader ini tuh harus berhati-hati atau enggak gitu kan. Kan banyak yang bilang juga, banyak spekulasi juga yang bilang, nih jangan-jangan nih udah top cycle-nya. Kalau menurut Mas Andre itu kayak gimana? Aduh, pertama-tama ya, memprediksi top cycle definitely sangat sulit lah. Menurut gua nggak ada satupun yang tahu secara presisi ya, kapan peak cycle itu ada di mana sehingga kamu exit tepat di pucuk ya. Butuh skills dan menurut gua paling penting luck untuk bisa achieve, lu bener-bener tahu presisi ya. Tapi kalau dibilang risk reward ratio-nya sekarang ya definitely ya kamu udah nggak se-early itu gitu loh. Gue berkali-kali bilang kalau kamu new into crypto dan baru euforia sekarang, ya mending tahan euforiamu. Kamu perlu sedikit berhati-hati gitu karena definitely ini udah bukan cheap anymore. Risk reward-nya mungkin udah nggak semenarik ketika waktu Januari 2023 pas gue benar-benar all in lagi untuk crypto market. Itu udah nggak semenarik itu. Karena waktu itu gue inget banget masih 18.000 gitu pas gue beli awal-awal. Gue beli altcoin, Bitcoin yang lainnya. Tapi ya obviously ya Bitcoin lah yang paling kenceng naiknya dibanding altcoin. Jadi gitu sih, kamu udah nggak se-early itu definitely. Tapi however gue macro wise benar-benar kalau kita ngomong secara fundamental ya, Bitcoin is getting stronger. Udah ada adopsi dari institusi, mungkin bisa jadi tahun depan strategic reserve dan segala macamnya. Jadi bisa jadi apa ya? Banyak sekali prediksi bahwa this cycle might be different kan dibanding siklus sebelumnya yang terjadi 4-year cycle habis itu drop gitu. Bisa jadi itu nggak terjadi tahun ini, but ya I don't know. Menurut gua itu terlalu sulit lah untuk kita prediksi sehingga ya tergantung risk reward, manajemen portfolio masing-masing lah ya. Itu aja sih. Oke, berarti ini cycle-nya tuh beda ya. Misalnya dari Bitcoin yang tahun 2023 Januari sama yang sekarang itu nggak bisa kita tebak top cycle-nya tuh di mana gitu ya. Timingmu udah beda lah. Timingnya udah beda. Oke, ini kan Bitcoin kemarin sempat ke 123.000 ATH-nya. Ya. Terus kemudian tuh kayak jelang 1 hari itu turun lagi gitu. Sampai sekarang tuh tadi terakhir sebelum kita podcast aku cek tuh 117.000 gitu ya. Nah sebenarnya tuh itu alarm untuk para holder atau mungkin retail yang baru itu kayak ini tuh akan turun, koreksi atau gimana sih Kak Andre? Gini ya, pada dasarnya menurut gua pertama-tama kalian harus paham dulu kalau memang nature dari crypto market itu memang highly volatile. Sehingga nggak tahu ya, kalau teman-teman yang berangkat dari traditional finance atau stock market mungkin nggak biasa ngelihat gonjang-ganjing harga seperti ini. Tapi gua secara pribadi udah sejak 4 tahun terakhir sangat-sangat konsentrasi di industri ini ya. Ya gue udah terbiasa sih dengan price action seperti ini dan kayak gue sama sekali nggak geter gitu ngeliat dari 123 drop ke 117 atau 119 atau misalnya even lower dari 110 ke 104 misalnya, gue nggak geter sama sekali gitu karena buat gue memang this is a high risk high reward aset gitu sehingga kalau kamu siap dengan rewardnya ya kamu harus siap dengan resikonya yang memang mana ya pergerakan harganya sangat-sangat volatile gitu loh. But again, seperti yang gue bilang ya, fundamentally it's very strong. Gue makin punya conviction ke depannya justru memang apa ya? Ya Bitcoin akan demand-nya itu semakin tinggi gitu untuk bahkan sampai 5-10 tahun ke depan ya masih akan terus tinggi despite of the price action.
Itu buat gue price action nggak ngaruh lah, bisa naik turun kemana aja, ya gue nggak terlalu pusing gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Andre sendiri nih, Mhm tadi kan Kak Andre bilang kan nggak geter lah ya gitu ya. Tapi kalau mhm. misalkan untuk kayak, psikologis dari trader-trader baru gitu kan pasti kan ngelihatnya kayak dia baru masuk nih ke Bitcoin atau Mhm enggak dia FOMO ngelihat kayak, mhm. "Oh Bitcoin harganya sekarang, 1,9 M gitu ya, hampir 2 M, bahkan 123 tuh 2 miliar gitu." Betul. Iya kan? Itu kan berarti ada guncangan gitu ya. Nah menurut Kak Andre gimana sih caranya mereka untuk kayak nggak takut lagi gitu? Maksudnya bukan nggak takut lagi sih, lebih ke ya percayalah nih aset someday akan jadi sesuatu gitu. Belajar fundamentalnya sih. You have to kalian harus punya conviction sih. Kalau nggak susah ya, dalam berinvestasi atau kalian ini buat gue general lah, kalian mau buka bisnis, kalian mau investasi, kalian harus betul-betul tahu apa yang lu lagi kerjain. Kalau enggak, ya nanti kasarnya gini, kamu beli Bitcoin cuman karena omongan influencer A, kamu beli Bitcoin cuman gara-gara baca media B gitu ya. Yang ada ketika kamu ngadepin volatility-nya, kamu nggak kuat, kamu pikir, "Wah, nanti bisa turun lagi, cut loss dulu," segala macam, ya sudah kamu nggak akan pernah menang di market. Tapi menurut gua, ketika back then ya, ketika gue benar-benar masuk crypto market, yang gue memang kuatin itu adalah foundation-nya dulu, knowledge-nya dulu. Gue bener-bener ngerti Bitcoin itu apa, kenapa ada value-nya, kenapa ada nilainya, kenapa, mmm, apa value yang Bitcoin bring ke market ya sehingga, ya gue nggak takut untuk beli, gue benar-benar punya high conviction, bahkan ya menurut gue ini again ya guys, not financial advice ya, $1 million per Bitcoin is just a matter of time. It's just when pertanyaannya. Tapi ya definitely nggak tahun ini ya, gitu. Ya itu sih, makanya Tapi gue akan berarti. menurut gue pribadi iya. Again, I might be wrong, gue bisa aja salah, tapi kayak secara pribadi gue punya conviction itu. Kenapa, Mas Andre punya conviction itu? Ya fiat akan semakin melemah, fiat akan terus dicetak, ya ujung-ujungnya larinya ke, ya aset seperti ini, yang bisa benar-benar kayak sangat kuat menjaga value, gitu. Simpel banget sebetulnya, itu perhitungan matematik aja. Oke, ini kan tadi, Mas Andre tuh kayak ngomongin tentang fiat ya, itu kan baru ada current issue tentang, Bitcoin zero sum kemarin ya. Ya. Nah menurut Mas Andre tuh Bitcoin is a zero sum atau gimana? Gini, pendapat pribadi ya, sekali lagi ya, ini menurut gue bukan benar salah, tentu ini bukan sesuatu yang sifatnya tuh seperti, apa ya, gue bilang seperti matematik 1+1 udah pasti mutlak 2, gravitasi ini saya lempar ke atas sudah pasti jatuh ke bawah, itu kan mutlak ya. Tentu ini bukan sesuatu yang mutlak, tapi ini kan opini, oke? Sehingga opini itu luas, bisa multitafsir. Tapi kalau opini saya pribadi, sekali lagi ya, Bitcoin zero sum dan non zero sum itu dua-duanya benar. Trading wise, yes, it's zero sum. Trading wise, karena keuntunganmu udah pasti di-offset oleh kerugian orang lain. Tapi kalau kamu treat as investment, kamu treat, sebagai long term investment, belum tentu. Kedua, sorry, mungkin bukan itu kali ya statement paling tepat, tapi, Bitcoin is not zero sum game karena ada value yang di-bring ke market. Ada teknologi yang memang Bitcoin punya, ada satu kemudahan, ada satu value yang di-bring. Contoh, saya detik ini bisa langsung kirim uang ke orang di Amerika instant dengan sangat cepat, directly peer to peer tanpa melalui intermediaries. Itu value, gitu. Tidak ada satupun sebelumnya instrumen yang menawarkan value itu. Bitcoin bisa menawarkan value itu dengan cost sangat rendah, settlement sangat cepat, gitu. Itu kan value gitu, dan value itu, ini kita ngomong technological value ya, itu selalu ya positive sum ke market. Jadi memang kayak, zero sum itu kan, mmm, basically simple sekali ketika sesuatu tidak ada value dan pada akhirnya orang tidak menginginkan hal tersebut. Tapi nyatanya dari sejak 2009, ya 3 Januari 2009 dari pertama kali Bitcoin, ya first minted lah ya, sampai akhirnya pairing dengan USD sampai sekarang, value-nya terus naik gitu. Value-nya terus-menerus naik gitu. Jadi kayak, semakin banyak orang yang menginginkannya sehingga value-nya semakin naik, apakah itu menjadi zero sum? Investment wise dan technological wise, I don't think so. Tapi kalau memang kamu trading dengan time frame yang sangat cepat, yes it is. Apalagi futures, yes it is. Oke, tapi yang terpenting adalah, Bitcoin ini tuh bukan, skema piramid ya? Kalau menurut Kak Andre gimana? Enggak sih, enggak. Skema piramid tidak ada, sama sekali tidak ada teknologi, itu cuman jual narasi aja gitu. Nih ya, mmm, mungkin gue bisa bilang kayak simpelnya ya, mungkin 95 sampai 99% altcoin atau meme coin, yes it is zero sum. Karena memang yang dijual hanya narasi saja. Sesungguhnya ada value-nya nggak? Enggak. Ada nggak solusi yang di-bring ke market? Enggak. Tapi kalau Bitcoin, it's totally different menurut gua.
sangat different. Sehingga gue nggak bisa bilang itu like a monkey business, pyramid, atau skema Ponzi. I don't think so sih, zero sum enggak sih. Karena ada value-nya, terus itu juga jangka panjang juga Sama gitu. aja kayak gini nih, gue kasih ilustrasi simple, sama aja kayak misalnya nih kita lokasi syuting di Pondok Indah misalnya ya. 20 tahun lalu gue beli tanah di sini, harganya 100 juta. 20 tahun kemudian tanah tersebut nilainya menjadi 2 miliar. Pertanyaannya, ketika misalnya gue jual nih 2 miliar ke Faye, kan gue untung 1,9 M. Apakah itu offsetting kerugianmu? Apakah itu lu menjadi rugi 1,9 M? Kan enggak. Kenapa? Karena value dari tanah di Pondok Indah ini terus menaik gitu. Terus naik karena kenapa? Oh, semua orang build di sini, semakin banyak yang tinggal, ada aktivitas ekonomi sehingga nilainya terus naik. Bahkan ketika Faye beli 2 M bisa jadi Faye menjual dengan harga lebih tinggi lagi karena value di area ini terus menerus naik gitu loh. Sehingga ada foundation-nya gitu loh. Dasar atas kenapa kenaikan harga tersebut bisa terjadi gitu. Bukan cuman sekedar apa ya? Kosong gitu loh. Ngerti kan? Meme coin ini totally kan kosong kan gitu. Cuman jual image-image lucu, orang cuman FOMO beli gitu. It's greater fool. Kamu harus cari orang lebih bodoh yang mau beli dengan harga yang lebih mahal baru kamu bisa untung. Tapi kalau Bitcoin I don't think so. I don't think so gitu. Oke, itu udah valid ya. Bisa Again ini bener, opini yes, ya. opini. Bisa bener, bisa salah juga gitu ya. Betul, kalian bisa aja nggak setuju, feel free to Mhm. disagree with me dan ya silahkan nggak masalah karena ini opini sekali lagi, ini bukan kemutlakan. Oke. Ini bukan gravitasi, ini bukan matematik gitu. Oke, kita balik lagi ke kondisi market ya. Ya. Ini kan kalau nih misalkan ya, kita berandai-andai nih Mas Andre. Kalau misalkan market retrace gitu ya, itu balik koreksi sementara nih. Kira-kira kalau menurut Mas Andre sendiri, kapan sih waktu yang ideal buat re-entry tanpa FOMO tapi? Itu kan pasti kalau misalkan koreksi ini orang-orang akan berbondong-bondong untuk kayak oke beli Bitcoin atau bahkan mungkin ninggalin Bitcoin, Ya. gimana? Oke, kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin tanpa FOMO? Kira-kira kayak gitu ya. Gini, itu dua kata yang sangat sebetulnya bertolak belakang. Karena menurut gua pertama gini ya, gue jelasin dulu mengenai FOMO-nya dulu ya. FOMO sih menurut gua setiap investor, khususnya yang baru, itu nggak bisa terhindar dari FOMO sih. Nggak bisa. Menurut gue lu harus belajar untuk kontrol emosi lu gitu. Jadi strateginya gue nggak pernah advice orang untuk kayak gini loh cara terhindar dari FOMO. Nggak bisa gitu. Karena pada dasarnya ketika awal kamu berinvestasi, khususnya yang apa ya, kalian belum pernah punya pengalaman di stock market, belum pernah berinvestasi anything sebelumnya dan tiba-tiba loncat ke kripto, aset yang sangat volatile. Emosi lu pasti kena sih ngelihat pergerakan harganya yang sangat fluktuatif gitu. Udah gitu belum lagi kamu lihat portfoliomu naik turun. Kadang ketika lagi profit lihat turun dikit juga FOMO untuk lepas. Kamu takut nggak exit di pucuk gitu-gitu. Jadi kayak Biasanya FOMO banyak tuh Kak, kalau kayak gitu. iya, bener. Jadi kayak nggak bisa, kamu udah pasti FOMO sih menurut gue itu nomor satu. Dan cara terhindar dari FOMO ya semakin lama kamu di market, semakin knowledge kamu semakin tinggi, ya niscaya kamu udah nggak kena hal-hal seperti itu lagi. Dan berdasarkan pengalaman gua, justru gini ya, memang FOMO I think menurut gue it's a good indicator justru untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kita keluar maupun masuk. Di saat semua orang FOMO, for me it's a sign, bisa jadi mestinya gue keluar. But ketika semua orang fear, ketika semua orang takut, ya it's a sign, bisa jadi mestinya gue masuk. So menurut gue investor yang jago ya, bukannya dia menghindari FOMO, tapi dia justru bisa mengetahui dan memanfaatkan emosi dari market untuk his own profitability. Itu valid. Makanya menurut gue salah satu indikator paling valid di market adalah ya fear and greed index. Ketika semua orang udah sangat-sangat greed, ya bisa jadi itu waktunya keluar gitu. Dan di saat semua orang takut fear, ya bisa jadi itu waktunya masuk gitu. Dan itu entah kenapa selalu valid in a long term, apa ya, dalam satu spektrum yang panjang ya, long time frame ya, itu selalu valid gitu. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini nih, kalau menurut Mas Andre sendiri ada nggak sih angka atau level psikologis Oke. untuk kapan waktunya kayak mungkin yang dianggap cocok buat exit sebagian atau mungkin all in exit-nya kayak gitu mungkin di 125.000, 130.000 atau iticra gitu? Oke, tentu perlakuan ini personal opinion sekali lagi ya. Tesis gue pribadi, pandangan gue pribadi adalah, perlakuannya akan sangat berbeda, untuk Bitcoin dengan altcoin tentunya ya. Bitcoin I think,
the fundamental value is getting stronger, sehingga menurut gua, apa ya, ya again ya, banyak teori ya kayak, temen gua Bro Angga Andinata bilang akan ada secular bull run, nggak akan ada bear market yang seperti sebelumnya drop 70%, 80%, it won't be happen in Bitcoin, but yes in altcoin. Tesnya sangat banyak, ada yang bilang kayak ini short, cycle ini lebih pendek. Gua pribadi dari tahun lalu bilang, I think it's lengthening, lebih panjang dibanding sebelumnya, karena nafas institusi lebih panjang. But kalau dibilang level by levelnya ya, gini sih, pertama-tama gue akan lebih, ini sebenarnya ada dua step jawaban. Pertama-tama gue lebih encourage teman-teman untuk kayak mempelajari white paper Bitcoin, kamu baca sampai habis berulang-ulang ya, tanya ChatGPT bila perlu bantuannya, sehingga kamu betul-betul memahami the foundational, the fundamental value dari Bitcoin. Dan menurut gue kalau kamu paham itu dengan presisi, dengan benar-benar kuat, I don't think bahkan me as a holder, gue nggak punya reason untuk exit dari Bitcoin, jujur aja. Me as a holder ya, gue nggak punya reason untuk gue keluar dari Bitcoin, untuk gue exit dan membuang Bitcoin gue. Dan yang kedua, kalau misalnya memang kamu trading, ya menurut gue kamu put higher risk, higher stake dari portfolio kamu ketika kamu mau mencoba timing the market, especially Bitcoin. Bisa jadi, oh analisa kamu harusnya drop dulu nih ketika kejadian, kamu malah beli. Dan nanti ketika habis beli, dia turun lagi, kamu cut loss, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa gitu. So, stick to fundamentals. Menurut gue, kalian akan nggak keberatan dengan setiap pergerakan harga volatility yang terjadi di Bitcoin. Oke? Tapi kalau altcoin, different playbook. Menurut gue altcoin lu nggak bisa perlakukan seperti itu. Karena pada dasarnya most altcoin, I can say 99% lah. It's worth zero basically. Gitu. Jadi ya beda nih playbooknya. Berarti bisa aku simpulin kalau Kak Andre nih akan hold Bitcoin selamanya. I don't know if forever Sampai kapan or not. tuh Kak kira-kira? Gue gak bisa prediksi. Tapi sejauh ini gue belum punya sedikit pun exit plan untuk Bitcoin. Oke. Altcoin, ya gue udah trim-trim lah dikit-dikit gitu. Udah trim-trim lah dikit-dikit. Ada sebagian yang bahkan gue rotate ke Bitcoin lagi. Ada yang gue cuman ya udah stay in stable saja. Oke, berarti gitu. trim-trim aja ya? It's different playbook kalau untuk altcoin. Oke. Untuk Bitcoin aja gitu, special untuk Bitcoin aja? Ya, Bitcoin gue gak akan ragu untuk hold it like, bahkan sekarang despite of volatility-nya, gue akan ragu untuk hold it like for the next 5 to 10 years. Nggak jual ya dalam arti ya, benar-benar ya udah biarin aja gitu. Especially nih buat teman-teman ya, gue highly suggest, tentu gini, perjalanan menjadi investor itu kan ada 3 step ya menurut gue kayak, karena gini, gue consider gini, kalau lu mau kaya tuh, gue belajar dari teman gue lah yang para pebisnis lah. Lu tuh sebetulnya cuman perlu memahami 3 hal. 1, lu harus jago cari uang. 2, harus jago nyimpen uang. Yang ketiga, jago ngelipat gandain uang. Berinvestasi di Bitcoin itu bicara melipat gandakan uang, ya. Uang yang lu punya, kamu lipat gandakan, jangan nganggur, ya. Tapi it's an issue kalau kamu menjadikan investasi ini jadi yang nomor 1. Ngerti kan maksud gue? Itu cara kamu mencari uang. Itu issue. Ngerti kan maksud gue? Dan sepengalaman dan sepenglihatan gue kebanyakan gagal. Ketika dia nge-treat Bitcoin bukan sebagai yang nomor 3, tapi dia balikin ke nomor 1. Itu cara dia untuk mencari active income-nya dari trading Bitcoin atau trading crypto lah ya. Rata-rata yang gue temukan gagal. Tapi kalau memang kamu itu punya pekerjaan yang baik, kamu punya source income yang baik, sangat cukup, dan kamu bisa manage keuanganmu dengan baik, dalam arti yang kedua kamu bisa menyimpan uang juga dengan baik, maka di perjalanan ketiga jauh lebih gampang sebetulnya. Gitu loh. Kamu just buy Bitcoin, leave it. Lakukan pekerjaanmu, bisnismu sehari-hari dengan baik. Tiba-tiba 3, 4, 5 tahun kemudian kamu akan lihat ini terus growing gitu loh. Instead of stagnan di bankmu jumlahnya. Itu buat gue journey yang tidak populer, ngerti kan? Tidak populer, kebanyakan orang tidak mengajarkan itu, tapi itu yang bisa ditiru semua orang. Kebanyakan orang kan ngajarnya trading, leverage, waduh beli meme coin. Ya gue juga main sih. Tapi kayak kalau orang nanya gue gak pernah suggest kamu ambil path itu. Harus yang ini yang menurut gue paling safe dan kamu bisa replika, tiru, terlepas apapun pekerjaan bisnismu. Oke, ini kita kayak lagi ngobrol sama Bitcoin Maxi banget ya. Lumayan, karena lumayan. Pertanyaannya masih seputar Bitcoin dan memang Bitcoin lagi bagus-bagusnya nih. Maksudnya kan kayak penurunannya juga belum jauh juga gitu ya. Masih oke lah, masih di level oke, masih bullish gitu sebutannya. Nah,
Kak, kalau misalkan tadi, Mas Andre kan bilang kayak value-nya Bitcoin tuh ya besar banget lah ya kalau tadi dari jawaban-jawaban Mas Andre semua. Nah, ini tuh sekarang lagi banyak banget altcoin-altcoin yang udah tidur panjang lama banget, kayak ada Ethereum ya kan, Heeh. XRP walaupun nggak tidur panjang juga kan sempet stuck juga, terus ada Tapi Shiba udah juga, all time high loh, udah all time high juga kemarin. Nah, XRP ya. bener banget. Nah, aku jadi mau nanya, apakah, ATH yang berjenjang dari Bitcoin ini nih, Mhm. dari 118.000 kemudian ke 123.000, apakah ada trigger untuk ke altcoin-altcoin yang lain? Kalau dari pandangan, Mas Andre gimana? Dari Oke. analisisnya nih. Oke, jadi gini, mungkin gue jelasin sedikit historinya ya. Basically kan playbook yang ada di 2 cycle sebelumnya, itu kan rata-rata kenapa bisa ada altcoin season terjadi, ya karena holder Bitcoin yang sudah untung, dia merealisasikan keuntungannya, akhirnya dia beli Ethereum, Ethereum naik, dia untung dari Ethereum, dia juga merealisasikan keuntungannya ke altcoin yang lebih kecil lagi. Jadi uangnya tuh cuman kayak berputar aja sebetulnya, berputar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibarat apa ya, mmm, ada lereng gunung tuh airnya tuh cuman mengalir aja gitu loh, ngerti kan? Sumber airnya tuh cuman mengalir aja dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, simpelnya itu. Makanya semua kebanyakan kecipratan liquidity, altcoin yang kecil bisa pada naik gitu kan. Tapi, mmm, kalau bilang sekarang ya, wah itu game-nya udah sangat berbeda. Beda banget kalau teman-teman benar-benar memahami ya, bagaimana altcoin itu di-structure, bagaimana tokenomics dari altcoin, bagaimana valuasi yang sudah digembungkan luar biasa oleh para early investor maupun VC yang memang invest di altcoin tersebut. Itu udah serem banget menurut gua, dan menurut gua kebanyakan itu sangat-sangat unhealthy dan tentu sangat-sangat kayak, ya risk reward-nya nggak layak lah sebetulnya untuk kamu beli gitu. Dan yang kedua mungkin gini ya, obviously menurut gua pernah mention ini, kayak rata-rata kan itu playbook yang menurut gua diantisipasi semua trader gitu. Semua orang tuh mengantisipasi. Fun fact nih, gue cerita sama kalian semua ya, fun fact ya. Gue ngobrol ke beberapa teman-teman gue, new investor crypto. Rata-rata dari mereka nggak beli Bitcoin. Mereka beli altcoin. Dengan tujuan mau outperform Bitcoin tentunya, gain yang lebih tinggi. Tentu smart money, venture capital, market maker udah tahu hal ini. Mereka tuh ngerti bahwa retail ini bakal melakukan hal seperti itu. Dipredatorin semuanya. Makanya mereka, kalian bisa lihat lah sekarang altcoin buset banyak banget. Narasi banyak banget dibikin gitu loh. Dan ketika launching itu semua sudah highly invested oleh private funds, venture capital, sehingga menurut kalian memang ketika venture capital invest nih ke satu altcoin A misalnya, emang mereka mau jual ke market murah? Enggak, mereka pasti akan naikin valuasinya setinggi-tingginya. Makanya ada istilah yang rame banget di tahun 2024 awal kemarin adalah low floating tapi high fully diluted value. Low float, high FDV. Floating supply-nya sangat rendah tapi valuasinya udah ketinggian gitu loh. Makanya yang terjadi adalah kita bisa lihat playbook altcoin sekarang. Dari launching drop semua 90%. Bahkan yang listing di CEX nomor 1 dunia. Gue nggak sebut merek. Iya toh? Kalian bisa lihat, gue bisa bilang gini, 9 dari 10 mungkin altcoin yang listing di exchange nomor 1 di dunia itu drop semua bahkan sampai 90% gitu. Ya itu fenomenanya gitu. Itu ekstraksi money yang luar biasa cerdik menurut gue dari para VC, sehingga yang terjadi adalah retailer-retailer yang tadinya pengen berjuang outperform Bitcoin dengan membeli altcoin, ditrim abis, dibantai semua sama market maker, mereka beli Bitcoin lagi. Gitu, itu fenomena yang sangat mengerikan lah gitu. Makanya gara-gara unfairness di sini populerlah di Q1 2024 Pump Fund gitu. Jadi kayak ada satu platform untuk bisa launch secara fair gitu loh. Karena merasa wah semuanya udah nggak fair gitu loh. Semuanya udah highly invested by VC, udah semua gitu. Akhirnya oh kita bikin yang fair, ada launchpad gitu. Narasinya kan geser terus ke sana sini. Ya betul, kebetulan karena memang gue sangat ngikutin ya, jadi ya tahu gitu. So ya altcoin gitu sih, kayak lu mesti hati-hati deh. Oke, kan ini kan banyak pendapat juga ya Kak Ya, Andre, kemarin ada beberapa kita sempat podcast juga itu ada yang bilang kayak, gimana caranya altcoin season belum dateng kalau misalkan udah banyak koin-koin yang naik gitu ya, itu bahkan sebelum Bitcoin ATH 123.000 gitu. betul. Nah kalau misalkan dari, Mas Andre sendiri, ini tuh udah alt season, lagi alt season, menuju alt season atau gimana Kak Andre? Oke, definisinya mungkin kita samain dulu ya. Alt season kalau yang
eee, definisi di cycle sebelumnya atau yang mungkin teman-teman pahami adalah kan pasti, ya rata-rata altcoin outperform Bitcoin. Simpelnya, Bitcoin itu mungkin sideways atau cenderung mengalami koreksi, altcoin-nya pada terbangan semua, itu kan definisinya. But I don't think itu akan terjadi di cycle ini semasif itu, ya semasif itu gitu. Ini kalau pendapat gue sekali lagi ya, pendapat gue ya. Sebetulnya di siklus ini aja dari sejak 2023 sampai sekarang kita tuh sebenarnya udah mengalami 2 kali mini alt season 2 kali gitu. Dari 2023 Q4 sampai Q1 2023 Q4 sampai Q1 2024 dan yang terakhir dari sekitar Q3 2024 sampai, Q4 2024 gitu. 2 kali mini alt season dan mini ya gue bilang ya, dan itu mungkin definisi yang lebih tepat bukan alt season kali ya, narrative season. Gue inget banget waktu, tahun lalu, awal tahun lalu gitu ya, dari mulai Q4 narasinya apa? AI, RWA, yang naik kan Bitensor, Worldcoin gitu, yang memang di narasi itu gitu. Tapi yang tidak narasinya ya nggak naik, stuck. Nah, begitu, Q3, Q4 semester 2 lah tahun 2024 kemarin, yang naik beda lagi gitu. Narasinya berbeda lagi, gue inget banget waktu itu kayak salah satu top performer yang gue hold dan gue pegang itu AI agents gitu. Berubah lagi narasinya. Apa ya, flow uangnya lari ke arah sana lagi gitu. Bukan ke yang AI yang ini, tapi larinya ke AI agents, AI launchpad, kayak Virtuos Protocol dan lainnya gitu, AI XBT itu yang mengalami kenaikan luar biasa. Jadi kayak dibilang apa ya, sebetulnya kalau lu tanya gua, ada mini, ya naratif season lah gue bilang. Dan gue consider, mmm, apa ya, mungkin ke depannya ya akan ada lagi, tapi ya selected naratif aja yang bisa naik gitu. Yang bisa tentunya bukan naik ya, lebih tepatnya outperform Bitcoin. Selected naratif aja gitu. Dan yang menurut gua kalau teman-teman nggak se-update itu, waduh lu jangan coba-coba deh. Mhm. Yang ada lu dibantai. Oke, karena ini udah berbeda. Dulu alt season, sekarang narrative season gitu ya. Gue inget banget 2021 tuh even teman-teman gue yang angkatan lama gitu yang memang jauh lebih senior lah bilang, "Lu tembak apa aja tuh naik, semua orang tuh jenius," gitu. Apalagi dia bilang 2017 ya, ketika waktu itu exchange-nya cuman terbatas sekali dan waktu itu koin yang listed tuh cuman sangat dikit gitu. Mungkin hitungannya belasan gitu yang available di market ya. Itu bercap-cip-cup naik semua gitu. Like everybody is genius gitu. Tapi sekarang altcoin sama meme coin total ratusan juta gitu. Lu tahu dari mana yang akan naik gitu. Susah banget gitu. Oke, kalau dari yang tadi, aku sempat mention nih, Mas Andre di awal kayak ada Ethereum naik hampir ke 3.800 ya, Yes, sempat 3.800. hit 3.800. Sempet hit, Bentar, bener. jarum. Sempet hit 3.800, terus XRP juga naik dan ada potensi dari Shiba juga naik 45%. Baru hari ini nih news-nya nih, Oh, current-nya katanya ada beberapa fundamental yang bilang kayak gitu. Nah, Oke. menurut Kak Andre, apa altcoin yang akan outperform Bitcoin di cycle ini? Wah, menarik pertanyaannya. It's a good question. Apakah gue boleh sebut yang belum listed di whitelisted? kan ada yang sudah whitelisted OJK, ada yang belum kan? Betul. Kan Yang udah whitelisted OJK kayaknya. yang itu udah whitelisted belum ya? Aduh, gue nggak yakin. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman, gue nggak tahu tapi teman-teman semoga ada yang follow gue di Twitter, gue udah berkali-kali mention jagoan gue apa, gitu. Jadi ada lah jagoan-jagoan gue yang memang gue pribadi hold dan gue pribadi punya conviction-nya bahwa ini bisa outperform Bitcoin, but gue punya small size lah. Oke. Contoh, gue nggak tahu ini udah listed atau belum. Nggak apa-apa, kita sebutin aja. Nanti ada tahap editing. Oh, ada tahap editing ya? Oke. Oke, yang memang gue punya high confidence, contoh Hyperliquid. Itu gue punya very high confidence. Gue ada hold dari airdrop dan belum gue jual, gitu. Itu, waduh, gue Itu udah dari airdrop, dari airdrop. Mas Andre, wow. Dari November ketika dapat airdropnya, gue dapat dari airdrop sampai sekarang belum gue jual. Oke. Like, waduh, itu udah crazy. Boleh lah. di-spill nggak? Kira-kira dapat dari airdrop itu berapa, Mas? Wah, jangan deh. jangan. It's a ya good amount lah. Gue dapat dari airdrop plus ketika awal gue beli lumayan banyak juga. Karena punya conviction-nya. Karena itu ya gue harap gini, jangan teman-teman juga terima omongan gue ini mentah-mentah ya. Tapi teman-teman hendaknya kayak kalian cross check, cross validasi. Menurut gue semua informasi udah sangat terbuka, bahkan ada bantuan AI sekarang.
playbooknya Hyperliquid itu totally different dibanding regular altcoin. Karena tidak ada VC, tidak ada private fund, tidak ada private investor, tidak ada itu semua. Playbooknya tuh sangat mirip dengan Bitcoin. Community first, institution jadi late buyer. Makanya gue punya convictionnya. Makanya gue beli. Gitu. Karena pelajarin aja, zero VC. Even Ethereum ada foundationnya yang nge-trimming barang kita semua. Begitu naik, lihat kan di on-chain dia jualan. Gitu. Solana ada foundation. Semua basically altcoin punya foundationnya, ada private investor, ada venture capital yang sudah invest sebelum launching di market dan dia akan trim barang ke kalian semua, ke retail. Hyperliquid zero VC, zero capital yang dia raise. Bahkan ada temen gua, kenalan gua yang coba DM ke foundationnya, gue boleh nggak private invest ikutan, ditolak semua. Dan ya itu different playbook lah. Gue bisa jelasin dengan sangat detail, cuman I don't think itu udah masuk whitelist OJK, sorry. Jadi kayak kalian pelajarin sendiri lah. Terus ada satu yang juga gue lumayan suka sekarang, yang gue lagi lumayan heavy mention lah, tapi again it's not financial advice teman-teman ya. Itu si Pengu yang Penguin. Pengu, oke. Ya. Gue suka itu. Emang beberapa waktu itu udah whitelisted belum sih di OJK, gue gak tahu. tapi seingat gue ada exchange Indo yang sudah listing itu. Jadi kayak hopefully udah. Gitu. Let's see lah, gue jujur nggak tahu, gue nggak ngikutin. Tapi kayak gue punya itu juga, but small size lah, small size. Gue nggak, jangan compare ke Bitcoin, Ethereum atau Hyperliquid. Gue itu hitungannya small size. Kalau yang udah whitelisting dari OJK, kira-kira ada nggak yang Mas Andre hold gitu? Kira-kira bisa outperform Bitcoin mungkin? Gue cukup punya banyak Ethereum, tapi dibilang apakah akan outperform, ya 1, 2, 3 minggu terakhir kan yes. 2-3 minggu terakhir lah lebih tepatnya kan yes, outperform Bitcoin. Itu BTC naik gitu ya. Bitcoin dominance juga turun, so memang secara chart it's valid, itu outperform Bitcoin for the past 2 or 3 weeks gitu. Tapi kalau dibilang seterusnya, nggak yakin sih. Seterusnya dalam arti beberapa bulan ke depan ya, nggak yakin sih. Gitu. Sekarang kan juga ada token unlock ya. Mas Andre, itu ada kemarin ada Sui sama Sonic gitu ya. Nah kalau menurut Mas Andre sendiri itu gimana sih kondisi retail ngelihat ini tuh di market tuh kayak gimana? Apakah itu good buat para retail atau gimana? Generally speaking, token unlock itu not a good sentiment lah. Kalau kalian ngerti, token unlock itu kan means jadi memang sudah ada investor yang invest sebelumnya di private round, dan dia itu kan pasti kan dibuka tokennya itu vesting ya, secara bertahap gitu loh. Jadi misalnya sebulan unlock sekian persen, sebulan lagi berapa persen, secara linear misalnya sampai 4 tahun ke depan gitu. Ya generally speaking, token unlock itu berarti kan sebetulnya ada potensi selling pressure kan. Gitu. Misalnya berapa? Unlock 1 juta token Sonic atau unlock 1 juta Sui. Berarti ya kali aja harga Sui itu ada potensi selling pressure sebesar sekian gitu. Tapi apakah mereka akan jual atau enggak ya kita nggak tahu. Tentunya tergantung sentimen dari market gitu loh. Tapi ya generally speaking, token unlock it's never a good sentiment. Generally speaking ya. Bisa, menurut Mas Andre bisa jadi ladang manipulasi untuk early holder nggak sih? Price action wise, yes, tentu saja bisa price action wise ya. Tapi again gini, kalau kita bilang short term, anything can happen lah. But long term, gue punya bearish bias untuk altcoin. Ngerti kan maksud gue? Short term, anything can happen. Ya, bisa aja tiba-tiba naik dulu gitu, eventually drop lagi. Again itu short term ya, kalian bisa aja mendapatkan keberuntungan atau info tertentu, atau kalian memang sejago itu kalian bisa cuan. But menurut gua idealnya untuk teman-teman, kalian harus punya bearish bias terhadap altcoin. Ini gue bilang bias ya, jangan sampai kalian punya bullish bias. Karena buat gua kalau kalian punya bullish bias terhadap semua altcoin itu bahaya sih. Sehingga kalian akan berpikir setiap kali harganya jatuh, ini waktu beli nih gitu. Ngerti ya maksud gue? Itu bullish bias gue bilangnya. Gitu. Jadi setiap kali harganya turun, kalian ngerasa ini good opportunity untuk beli. Padahal kalian nggak tahu udah turun 90% masih bisa turun 90% lagi gitu. It happens. Gitu. Banyak sekali ticker yang seperti itu. Orang pikir udah, ini udah murah nih, udah turun 90% nih. Beli turun lagi 90%. Gitu. Makanya gue bilang kayak untuk altcoin, idealnya kalian tuh punya bias bearish. Gitu. Harus pikir, ya ini worth zero, tapi kalau kalian bisa timingnya, ya you can make money. As simple as that. Ini kan kalau misalkan kita bahas tentang teknologi ya, ini dari tadi kan kita bahas tentang value-nya Bitcoin dan altcoin dan ada altcoin season dan lain-lain gitu. Mas Andre, ini tuh kemarin sempat ada karena juga dari AI. Kan nggak bisa dipungkiri kita akan berdampingan sama AI juga. Dari DeepSeek AI itu bahkan dia memprediksi ada beberapa koin, itu dia bilang Cardano, XRP sama PP itu akan naik.
Ya, dia bilang kayak gitu ya, Ya, di Current-nya ini. Nah kalau menurut, Mas Andre sendiri, nanti boleh, dari POV-nya Mas Andre sendiri, ini gimana sih sebaiknya publik menyikapi ini, gimana para retail pastinya yang baru kan akan, "Oh AI, dia membantu semua pekerjaannya." Itu menurut Mas Andre gimana? gini, kalian harus paham AI itu kan juga, gini, kalau kalian tanya AI, jawaban AI itu datang dari mana? Tentu dari semua informasi yang ada di internet juga, gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak mostly kan misalnya AI, ChatGPT ngambil data dari mana? Dari Bloomberg, dari Finance Yahoo, dari mana-mana gitu. Dan, sehingga gini lah, gue bisa bilang gini, mmm, you jangan percaya AI lah untuk investment-mu. Jangan percayalah, karena pada dasarnya, misalnya dia kan cuman ngekurasi aja kayak dari, bank informasi yang ada, itu pun kalau ChatGPT kan kalau kamu yang nggak premium kamu bisa telat kan, karena last updated datanya itu kalau nggak salah tahun bulan berapa 2024 gitu, last updated datanya. Jadi bukan real time datanya ya. Sehingga kamu menurut gue perlu sangat berhati-hatilah terhadap hal itu gitu. Dan kayak again ya, in terms of altcoin ya, better punya bearish bias lah. Itu. Jadi kayak ya don't rely on AI lah. Benar-benar menurut gua itu bukan satu acuan yang baik apalagi untuk kamu berinvestasi ya, ngikutin kata AI ya. Gitu sih. Oke, jadi jangan jangan kemakan FOMO massal juga ya. Maksudnya kan itu kan Jangan. pasti dia ngambil informasi dari yang lain-lain juga gitu. Heeh. Mungkin kalau misalkan kita trading terus ada bantuan tools AI mungkin nggak apa-apa tapi tetap harus didasarin technical juga gitu. Depends lah ya, tergantung trading style-mu ya. Menurut gua gini, ini personal opinion ya, AI itu hendaknya kamu gunakan untuk membantu kamu belajar. Contoh, kamu mau trading, kamu mau ngerti apa itu support and resistance, kamu mau ngerti apa itu indikator moving average, kamu mau ngerti apa itu bullish divergence, bearish divergence semua, you tanya AI untuk kamu memahami knowledge-nya. Tapi kalau untuk kamu tanya AI secara mentah-mentah, "Eh, ini bakal naik atau turun nih?" Ya janganlah. Ah, gitu lebih tepatnya. Dia belajar For aja. learning purpose, gue encourage. Setuju, Tapi kalau agreed. untuk memberikan advice, no. Oke. Heeh. Oke, Mas Andre ini karena narasinya semakin banyak tadi kan Mas Andre bilang juga kan, narasi season ya, Ya. iya kan? Itu banyak juga ada yang, bilang kalau misalkan tentang ETF staking dari Solana. Ya. Jadi kan Solana nih debut nih ETF staking-nya di Juli ini nih. Mhm. Kalau menurut Mas Andre nih, dampaknya gimana sih terhadap peluncuran ETF Solana nih untuk, legitimasi altcoin lain kalau menurut Mas Andre? Apakah jadi ke-trigger untuk bikin ETF juga atau gimana? Eee, ya I think itu sebenarnya kan playbook yang ditiru lah ya, dari sebelumnya dari Bitcoin, terus Ethereum, habis itu kayak di-follow terus kan. Pada akhirnya kan, menurut gua pada akhirnya setiap project, Solana, apapun itu mereka akan mencari cara untuk bisa meyakinkan para holder-nya, retail-nya untuk, "Yuk beli dan hold," gitu loh. Tentunya kan ya karena gini, prinsip price action kan simple ya gitu. Harga naik ya lebih banyak yang beli dibanding yang jual. Harga turun ya lebih banyak yang jual dibanding yang beli. That's very simple prinsip price action. Dan tentu menurut gue setiap project, setiap foundation semua pasti akan bekerja yang terbaik untuk menciptakan buying pressure sambil meredam selling pressure. That's why harganya bisa terus naik. Ya itu menurut gue salah satu isu positif lah dari mereka gitu. Tapi apakah akan serta-merta wah, udah pasti positif, up only segala macam, belum tentu, gitu, belum tentu. But ya regardless, tentu ya I think ya Solana maybe a better better option lah dibanding kayak yang lain ya, dibanding even kayak I don't know, gua nggak berani sebut ticker gitu, but ya it's still a good choice lah menurut gua. But, disclaimer gua nggak pegang Solana. Gua pegang sedikit sekali Solana tapi mostly untuk degen lah, untuk gen play. Gua nggak yang kayak hold banyak Solana. Oke. Ini kalau tadi kita udah ngomongin Bitcoin, terus ngomongin altcoin, sekarang kita ngomongin, tentang meme coin, Oke. masternya meme coin. No lah, no. Enggak sama Mungkin kalau sekali. misalkan OG-nya meme coin udah ada, sekarang nih OG-nya OG meme OG Bitcoin udah ada nih, OG-nya meme coin mungkin ya. Ini kan enggak sama sekali sumpah. meme coin nih Andi lebih jago. oh iya, Andi Kripstock lebih jago. bajunya waktu itu pas Iya. podcast di Kandre, Satpol PP, Satpol PP-nya PP beneran ya. koin. Lucu itu dia. Dia lebih jago. Oke, ini kan meme coin nih ada Mock, terus ada Popcat, ada Upwork juga belakangan ini tuh cukup rame ya. Ini karena lonjakannya tuh besar banget dan kayak orang-orang tuh sampai bilang nih apa nih dia
berlandas fundamental yang gimana-gimana, tapi lonjakannya besar banget. Ini menurut Kak Andre kenapa proyek kayak gini tuh bisa naik ratusan persen bahkan, itu kita yang tadi aku bilang fundamentalnya minim, apakah karena komunitasnya masif mungkin kayak PP, kayak yang lainnya atau gimana? Ya pada dasarnya simple sih, ya saya rasa teman-teman yang nonton juga mungkin sebagian dari kalian kenapa sih kalian beli gitu. Belum tentu karena kalian ngerti projeknya, belum tentu karena kalian suka projeknya, tapi karena kalian yakin ini nanti bisa harganya naik. As simple as that kan. Ya that's meme coin basically. It's basically kan initially it's a joke kan untuk ngeledek saham project-project yang punya fundamental, it's basically started as a joke gitu loh. Tapi ternyata diserap dengan baik oleh audiens. Awalnya kan Dogecoin gitu ya, dan yang sampai sekarang masih bertahan. Ya basically itu, nothing gitu, nggak ada apa-apa, it's pure joke dan distribusi dari gambar yang sangat masif, orang jadi bener-bener ngeh gitu ya. Dan waktu itu narasi sampai kayak yang penting lu punya, gue punya, kita semua punya. Jadi kayak ya udah gitu. It's very simple dan eee, rata-rata suka lah gitu. Apalagi memang ya apa ya, kasarnya gini loh, kalau kita ngomong risk reward ratio ya, ya menarik memang kalau beli meme coin gitu. Reward-nya kan bisa sangat eksplosif, historically sudah terbukti, ya risk-nya memang kamu bisa mati, gitu aja bisa drop lah, gitu. Nah, kalau menurut Mas Andre ini tren baru, tren sehat yang baru atau cuma bubble aja sih kalau misalkan kenaikan meme coin ratusan persen ini? Semua bubble Semua bubble. semua bubble semua Kenapa bubble tuh dong. Mas Andre? Ya itu zero sum baru menurut gua. Meme coin baru zero sum. Value apa yang di-bring ke market? Nggak ada mostly gitu. It's just fun gitu loh. Tapi, ini apa ya, ya kalian harus punya bearish bias lah terhadap meme coin. Gue pribadi juga trade meme coin, pada akhirnya gini, Bitcoin gue nggak mau jual jadi fiat lagi gitu loh. Karena gue ngerasa itu akan terus-menerus naik harganya. But meme coin at some point gue pasti tukar ke USD lagi, gue tukar ke fiat lagi. At some point gue pasti tukar, pasti gue convert. Gue nggak akan mau hold it like forever. Gue pasti akan hold it for short term dan tentu for the sake of profit. Habis itu gue nggak mau hold gitu. Karena basically over zero value gitu. Jadi ya walaupun gue trade meme coin dan gue beli meme coin, ya kalian harus tahu itu gue juga memang secara logik, secara understanding, dan secara manajemen resiko tentunya ya, gue sangat ketat gitu. Gue main meme coin tuh nggak pernah 100% porto gue, stretch out gue tuh pernah paling tinggi 20% dari porto itu gue udah gila banget. Pas zaman-zaman fun-fun lagi semester semester 1 tahun lalu lah ya, gue pernah stretch sampai 20% karena waktu itu bener lagi gila banget euforianya ke sana. But wah sekarang sih di bawah 5% sih meme coin gue, di bawah 5% jauh, kecil banget lah. Gue nggak akan suggest kalian yang kayak gila-gila seperti dia, karena basically gini guys, pada akhirnya ya ya itu akan meninggal gitu loh, ngerti nggak? Itu akan like no lah gitu loh. Oke, berarti kalau misalkan masih ada orang-orang yang main meme coin nih misalkan, itu berarti bisa dibilang kita belum paham fundamentalnya bener nggak sih, Kak Andre? Sebenarnya nggak juga, kalau memang gini, ada nih gini ya, harus bedain lah mana yang memang, trader meme coin yang cuman FOMO-FOMO dan ikut-ikutan gitu ya, cuman karena baca Twitter atau di-shield siapa dia ikut-ikutan. Ada yang memang menurut gua, punya skill. Contoh dia punya skill tracking wallet yang sejago itu sampai dia tahu, oh wallet ini masuk, biasanya kalau wallet ini masuk pada ngikut akhirnya bisa naik gitu. Ada temen-temen gue juga yang memang, menurut gue very skilled meme coin trader lah, sampai bisa dia tuh kayak tracking skill-nya tuh jago banget gitu. But ya kalau lu nggak punya skill-nya dan cuman ikut-ikutan, ya in general rata-rata kalah semuanya, gitu loh. Gue yakin teman-teman yang nonton mungkin ya rata-rata trade meme coin pada rugi, pada kalah gitu loh. Apalagi sekarang gini loh, yang teman-teman perlu ingat ya, sekarang itu tuh sudah sangat mudah untuk launching meme coin. Dengan adanya Pump Fund, ada Launchbonk, ada Launchcoin, ada belum lagi di Base juga banyak launcher-nya. Basically hampir semua chain punya meme coin launcher gitu. Sehingga nggak kayak dulu gitu, nggak kayak zaman dulu untuk, launching meme coin kalian harus ngerti at least basic solidity gitu loh. Ini kan klik klik klik, kita selfie aja di sini berdua langsung launching meme coin, misalnya Andrefi gitu. Like segampang itu gitu. Sehingga kayak, masa kamu pikir meme coin gua foto sama lu di sini selfie berdua, Fai Andre gue promosiin di sini misalnya, kalian pikir itu punya value? Nol
gitu. Gak ada value-nya. Gue nggak ada janji apa-apa juga gitu. Tapi ya bisa nggak people make money? Yes they can, tapi kalian harus tahu keuntungannya mereka juga pasti atas kerugian orang lain. It's a very common sense gitu loh. Gak Kayak mungkin tadi zero sum. emang zero sum gitu loh. Misalnya kita berdua di sini, kita berdua yang launching. Ini kan ada berapa nih teman-teman kameramen, editor, ada berapa nih? Ada 7 orang. 7 orang. Bisa jadi kita berdua yang cuan, 7-7-nya rugi. Gitu. It's very simple game. Sama kayak, sorry nih, gue sebut misalnya kayak kita main poker gitu. Masing-masing ada 6 orang main poker, masing-masing bawa 100.000. Akhirnya gue bawa pulang 600.000, sisanya bawa 0. Zero sum kan? Gitu loh. Tidak ada value creation di situ. It's pure perpindahan uang dari kantongmu ke kantong gua. Basically meme coin juga sama. Oke. Ini kan pendapat bisa kita bilang juga idealisme juga ya. Iya, Iya dong. fakta lah. Fakta yang itu pure Berbuat- facts lah. Oke. Ha-ha. Nah, kalau yang kita lihat kan Kak Andre ini kan influencer ya. Bisa kita sebut influencer lah. Karena kan bikin podcast juga, terus edukator juga di kripto gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Andre nih sebagai influencer atau yang memang expert di bidang kripto ini itu membedakan antara idealisme dan tuntutan brand atau project? Pasti kan banyak dong, ada brand-brand project yang menawarkan sesuatu, itu gimana Kak Andre? Gimana ya? Ini mungkin untuk teman-teman yang juga mau ngambil path-nya ya. Waduh, ini banyak sih. Gue mungkin bisa ceritain gue lakuin sekarang ya. Sekarang honestly speaking dan sejujur-jujurnya, kalian udah nggak banyak lihat gue kerja sama doing Iya any sih. partnership lah. Hmm. Gue udah sunset gila-gilaan. Semua kerja sama dengan checks luar gue udah take down semua. Gue udah turn down semua. Dari sejak awal tahun ini ya. Semua ya tahu lah, dulu kan ada tentunya ya. Pasti teman-teman lihat lah ada teman-teman yang memang di luar sana melakukan partnership dengan exchange luar gitu. Tapi I understand ketika sudah perpindahan tangan ke OJK itu ya basically you jangan lakuin itu. Dan akhirnya gue udah turn down semua exchange partnership dari luar, gue udah. Tapi tentu gue happy to support kalau memang ada local exchange yang memang sudah teregulasi, gue happy to support gitu. Tapi it's not my main focus anymore untuk sekarang ya. Karena gini teman-teman, kan tadi gue bilang kayak path-nya itu adalah kalian harus bisa make money, kalian harus bisa nyimpan uang, save money, dan kalian harus bisa melipat gandakan uang. Gue consider content creation, being a content creator, buat gue itu adalah cara gue untuk make money gitu. Karena gue udah pernah cerita kan, perjalanan hidup gue sempat susah gila-gilaan, sempat di humble market luar biasa sampai 2020. Gue di humble luar biasa di stock market, bahkan sampai nggak bisa beli susu anak yang usia 2 bulan gitu. Like real gitu. It happens, dan waktu itu nggak banyak opsi yang tersedia buat gue gitu. Dan itu pun sebenarnya being content creator bukan sesuatu yang gue rencanakan gitu. Itu sesuatu yang kayak terjadi naturally begitu aja, dan ternyata dapat respon positif dan terus berlanjut lah. But since the beginning of this year, gue udah dengan sangat sadar sepenuh hati, gue udah bener-bener off gila-gilaan. Gue udah hampir gak pernah bikin konten di TikTok. It's just like shorts dari podcast gue aja. Tapi konten-konten gue udah hampir gak pernah bikin gitu. Kayak ada banyak reasons lah, personal reasons, dan juga kayak banyak alasan gue udah kayak ya I think I have to step back from it gitu. Tapi gue bukan bermaksud mau discourage teman-teman yang memulai ya. Go ahead, it's your time gitu. But ya mungkin ya itu kayak gue off aja biar teman-teman yang lain yang ayo dong, kalian dong yang maju gitu. Oke, berarti kayak gitu ya. Nah itu mulai untuk, kan tadi kan sempat ada masa down-nya ya. Itu Oh, iya mulai oke lagi kondisinya itu pas kapan? Apakah ada hubungannya sama kripto maksudku? Oh yes, betul. Oke. I make my life changing dari crypto. Oke. Life changing. Boleh Definitely. diceritain gak sih Kak Andre? Wah, dari mana nih? Mungkin jackpotnya, apakah pernah jackpot di kripto atau gimana? Hyperliquid. Oh wow. Most jackpot. Most jackpot gue di Hyperliquid. Oke. Tapi Ingat ya, lagi? Ingat lagi ya, not financial advice ya. Ya itulah. Like itu bukan kayak balik telapak tangan lah ya, kayak journey-nya sampai dari nol banget sampai sekarang gitu. Teman-teman kalau mau tahu detailnya, gue tuh udah pernah cerita actually di podcast gue yang BLP edisi berapa ya, lupa gue, pokoknya early days. Bintang tamunya istri gue sendiri, supaya dia bisa validasi setiap omongan gue tuh bener atau enggak gitu. Dan ya karena kan dia yang temenin gue dari
dari pacaran gitu sampai gue pernah hancur-hancuran Mhm. parah banget lah. Itu real ya 2020 gue inget banget bulan Juli anak gue usia 1 bulan. Gue gak bisa beli susu buat anak gue gak ada uang. Segitu gak ada uangnya. Separah itu gue gitu. Dan ya gak banyak opsi gue waktu itu untuk gue harus bisa apa gitu. Oke. But ya thank God dalam perjalanan di 1 tahun khususnya 2024 ya shiftingnya sangat cepat lah. Oke. Gitu. Sangat cepat gitu. Sangat cepat. Oke, ini kita udah bahas dari lonjakan Bitcoin ke alt season sampai ke cerita mungkin ada titik baliknya dari Mas Andre sendiri ya. Yes. Tapi gue consider gini Hmm. ya, Faye. I think gue dengan sangat confident bilang ya gue lucky juga lah. Gue nggak bilang kayak skill gue bisa gini karena skill, no gitu. Kayak nggak bisa gitu. Gue melihat di market ada beberapa teman-teman gue yang secara skill jauh lebih mumpuni, yet dia negatif performance-nya gitu loh. Yet dia kalah di market gitu loh. Secara skill, trading wise jauh lebih smart dibanding gue gitu. Jadi ya gue memang harus mengakui ada luck-nya juga di sini. Oke. Gitu. Bukan gue bilang gue yang paling jago, dengerin gue, ayo join kelas gue gak ada kelas juga by the way. Jadi kayak ya gitu, kayak luck lah. Mungkin luck sama skill harus berdampingan dan ada satu lagi feeling namanya biasanya kalau di market tuh. Mungkin ya kalau misalkan pemula kan biasanya pakai feeling nih kayak gitu. Bener. Dan gini sih, ini lucunya ya kalau mungkin untuk teman-teman yang mau tahu gitu ya. Ini gue bisa confirm lah karena gue tanya ke orang-orang yang smartest guy yang portfolio udah serem lah di kripto gitu ya. Kalau ditanya tips suksesnya apa sih gitu. Rata-rata apa ya? Jawabannya tuh lucu-lucu semua. Tapi irisannya ya intinya lu harus agak gila gitu. Ngerti kan maksudnya? Harus yang agak gila karena basically gue consider gini. Gue dapat good lessons mengenai kayak how to be a successful investor justru dari poker. Ya, ini gue bukan encourage kalian untuk main poker, no, but ada valuable lessons yang kalian bisa ambil di situ gitu. Poker kan kita satu meja dibagi-bagi kartu nih, ya kan, set gitu dibagi-bagi kartu. Ketika kartu di tangan lu jelek, fold aja, nggak usah ikutan gitu. Fold aja, nggak usah ikut. Tapi sekalinya lu dapat pair of ace atau pair of kings, lu all in. That's how you win in market sebetulnya. Jadi kayak in crypto juga sama. Gue lihat teman-teman gue yang kayak mereka very apa ya? Gue bilang lucky juga ya. Rata-rata dari mereka tuh ya gitu, cuman menemukan 1-2 trade yang benar-benar mereka punya conviction, tapi mereka all in gila-gilaan. Oke. Gitu. Dan akhirnya menang luar biasa gila. Sampai terakhir ada temen gue tuh, kalau temen-temen sempat nonton podcast gue tuh, ada gue undang Hengki, temen gue. Dia trader saham sebetulnya. Dia nggak ngerti kripto sama sekali. Tapi kayak gue angkat topi luar biasa buat dia. Hebat banget tuh orang. Gue pertama kali ketemu dia ya, Faye. Kita janjian lah, ngobrol gitu ya. Pertama ketemu di coffee shop di Central Park waktu itu ya. Dia langsung bilang sama gue, bro, gue boleh minta tolong gak bro? Ya apa nih? Tolong dong, boleh gak kopinya nih lu yang bayarin dulu gitu. Gue bilang, oh boleh dengan senang hati, gak masalah. Tapi emang kenapa gitu? Dia jual rumah, jual apartemen lebih tepatnya. Dia jual apartemen, jual mobil, dia jual semua yang dia miliki, dia all in di satu koin. Dan sekarang pays off luar biasa. Wow. Like, gue sampai bilang, lu gila lu. Nah memang harus ada gininya dikit gitu loh. Harus bener-bener, apa ya, gue bilang, kita bilang big balls gitu loh. Kayak harus punya keberanian yang sangat besar untuk lu riset mendalam, lu punya conviction, all in. Oke. Gitu. Baru lu menang. Otherwise kalau misalnya kamu mencoba diversifikasi, wah semakin banyak action, biasanya nggak berhasil. Oke. Gitu-gitulah. Tapi mungkin balik ke trading plan-nya masing-masing ya. Aku agak ngeri juga nih. Tapi itu gue bukan encourage teman-teman harus ngikutin path itu. Gue cuma cerita ya. Most of very successful crypto investor yang gue temuin dan gue kenal, ya gitu cara make it-nya. Bukan melalui kayak trading plan gimana gitu. Aduh, nggak bisa outperform segitunya gitu pada dasarnya. Ya, but again ya balik-balik ke masing-masing. Masing-masing lagi. Nah setelah ini kita mau ngobrolin soal bull run yang katanya udah selesai.
Oh, Katanya kan, banyak katanya, oke. narasi katanya bulannya tuh udah selesai di 2026 nih akan bearish Bear, oke. panjang katanya gitu. So teman-teman stay tune, kita akan balik lagi setelah ini. Dan biasanya kan harus tahu rumusnya, di market itu mayoritas selalu kalah, minoritas selalu menang. Gue lagi ada di sisi, ya I think di cycle akan lebih panjang. Kenapa? Ya beberapa reason, termasuk salah satunya paling kuat, karena liquidity di cycle kali ini sudah bukan retail driven lagi, tapi sudah institutional, bahkan level countries driven. Rata-rata yang teman gue lakukan adalah ya follow on chain, follow the smart money gitu. Kalau smart money pada jualan, buang barang, ikut aja buang barang.